Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bel konveyor. Seperti pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas bel konveyor dengan material curah. Kali ini akan kita coba bahas tentang material unit. Baiklah, untuk material unit dapat kita gambar sebagai berikut. Oke, seperti yang kita lihat di depan, di mana G ini sendiri adalah berat dari material yang kita rancang, sedangkan A itu adalah jarak antara material satu dengan material 2. Kemudian dengan V itu adalah kecepatan dari pergerakan bel konveyor. Dasar perhitungan kapasitas itu dapat kita hitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Dimana di dalam penjelasan ini bahwasanya itu Q adalah dengan berat beban per satuan panjang dengan satuan kilogram per meter, sedangkan kecepatan perpindahan dari material tadi itu adalah V dengan satuan meter per detik. Maka didapat rumus dasar dari kapasitas itu adalah Q sama dengan Q kecil dikali kecepatan unit, itu adalah satuannya kilogram per detik. Itu adalah 3600 per 1000 dikali Q dikali V, itu sama dengan ton per jam. Maka Q sama dengan 3,6 dikali Q dikali V, itu adalah satuannya adalah ton per jam.
Oke. Bila berat beban unit itu satuannya adalah yang diketahui G itu satuan kilogram dan jarak beban itu adalah A itu dalam bentuk satuan meter, maka Q kecil sama dengan G per A itu satuannya adalah kilogram per meter. Maka Q besar itu kita masukkan persamaan Q kecil ke dalam Q besar, sehingga persamaannya menjadi 3,6. Q kecil kita ganti dengan G per A dikali V, sehingga satuannya adalah ton per jam. Oke, bila satuan unit terdiri dari Z sub unit dengan berat satu sub unit itu sama dengan G dengan satuan kilogram, maka satuan perubahan dari persamaan Q kecil sama dengan G dikali Z per A, di mana satuannya adalah kilogram per meter. Persamaan Q kecil itu kita masukkan ke Q besar, yang mana didapatlah persamaannya itu menjadi 3,6 dikali G dikali Z per A dikali V, di mana satuannya adalah ton per jam. Bila interval waktu pemuatan beban ke konveyor T dalam bentuk detik, bila interval waktu pemuatan beban ke konveyor dalam bentuk T dengan satuan detik, maka Q dapat kita hitung menggunakan G per 1000 dikali 3600 per T, itu sama dengan 3,6 dikali G per T, di mana satuannya adalah ton per jam. Atau bisa kita gunakan persamaan Q sama dengan 3,6 dikali G dikali Z per T, itu dengan satuan ton per jam. Bila kapasitas dinyatakan dalam unit per jam, maka Z dapat kita hitung itu adalah 3600 per T, itu adalah sama dengan 3600 dikali V per A, sama dengan ini dengan satuan unit per jam, di mana Z ini sendiri adalah berapa jumlah unit dalam waktu 1 jam. Bila beban unit yang dipindah tidak sama, maka persamaan dapat kita ubah dengan persamaan berikut ini.
jika unit yang dipindahkan tidak sama, di mana seperti gambar di depan, unit yang pertama dengan unit yang kedua itu berbeda, maka di sini G1 kita ketahui dengan berat tertentu dan G2 dengan berat tertentu. Maka persamaan Q sama dengan G1 ditambah G2 dibagi 2 dikali A. Itu adalah kilogram per meter. Maka Q sama dengan 3,6 dikali G1 ditambah G2 per 2A dikali V, sama itu adalah satuannya ton per jam. Oke, jadi persamaan di dalam menghitung belt conveyor dengan beban unit dapat kita lihat persamaan sebagai berikut ini. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal. Oke, contoh soal di mana data beban unit itu adalah G sama dengan 25 kg, di mana A sama dengan 1,5 meter, kemudian V sama dengan 0,5 meter per detik. Maka kapasitas dapat kita hitung dengan persamaan Q sama dengan 3,6 dikali G per A dikali V. Itu sama dengan 3,6 dikali 25 per A 1,5 dikali 0,5. Maka didapatlah dengan hasil perhitungan adalah 30 ton per jam. Maka pada belt conveyor kita dengan beban unit ini, maka kapasitasnya bisa menampung kapasitas maksimal itu adalah 30 ton per jam. Sedangkan interval waktu pemuatan itu dapat kita hitung T sama dengan A per V, di mana 1,5 per 0,5 itu adalah 3 detik. Maka barang yang bisa kita naikkan ke belt conveyor kita itu adalah dengan interval waktu itu adalah 3 detik. Maka kapasitas dalam unit itu dapat kita hitung dalam unit per jam kita dapat, maka kita bisa menghitung interval waktu pemuatan, di mana interval waktu pemuatan ini itu dapat kita hitung dengan persamaan T sama dengan A kali V. Itu adalah 1,5 per 0,5 sama dengan itu adalah 3 detik. Setelah interval waktu kita dapatkan, maka kapasitas dalam unit per satuan jam dapat kita hitung dengan Z sama dengan 3600 per T. Itu sama dengan 3600 dibagi T yang kita dapat itu adalah 3 detik, sama dengan 1200 unit per jam. Atau kita bisa hitung dengan persamaan lain, itu adalah Z sama dengan 1000 dikali Q per G. Itu sama dengan 1000 dikali Q itu adalah 30, G sama dengan itu adalah 25. Maka didapat hasilnya adalah 1200
unit per jam. Atau bisa kita hitung dengan persamaan Z sama dengan 3600 dikali V per A sama dengan 3600 dikali 0,5 per A. A nya itu adalah 1,5, maka didapat 1200 unit per jam. Maka hasil perhitungan kapasitas kita bisa kita gunakan 3 persamaan ini. Oke, mungkin itu aja contoh soal dari material unit. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung daya dari belt conveyor pada pertemuan berikutnya. Oke, sekian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.